sepanjang hari ini saya kasih tema yaitu rahasia pemakaian, rahasia pengurapan Tuhan. Ya, rahasia pengurapan Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu semuanya kita itu ingin diurapi Tuhan. Amin. Saudara, diurapi itu bukan hanya hamba Tuhan, kita butuh pengurapan Tuhan. Setiap hari kita butuh dekat dengan Tuhan, merasakan kekuatan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Supaya kita mampu mengalami kemenangan, kita menerima janji Tuhan. Kita mengalami yang terbaik, butuh pengurapan. Pengurapan itu kuasa, kekuatan, ya, favor daripada Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan mengenai rahasia kunci menjadi besar di tangan Tuhan, ya. Kalau kita ingin menjadi besar, roh kita menjadi besar, hidup kita menjadi besar, saudara, kita perlu submit, kita perlu tunduk kepada Tuhan. Kita harus tinggalkan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, cara hidup kita yang lama itu memberontak. Kita selalu punya pendapat sendiri, kita sulit untuk taat. Tadi pagi saya sampaikan, enggak saya ulangi ya Bapak Ibu semuanya, kita perlu taat kepada otoritas rohani, yaitu kepada firman Tuhan, kepada orang tua, ya, istri tunduk kepada suami, supaya hidup kita boleh semakin dipakai Tuhan. Dan kita juga harus punya hati yang taat. Taat untuk apa? Untuk melangkah. Ya, dan ibadah yang kedua ini, ya, setelah kita itu taat saudara, selanjutnya saudara yang perlu kita kembangkan supaya kita ini bisa mendapatkan pengurapan yang bertambah-tambah. Tuhan itu tidak stagnasi dengan kita. Ya, ada orang dipakai Tuhan itu sekali sudah puas, tapi kita nggak boleh puas. Kita mau dipakai Tuhan berkali-kali. Amin. Kita rindu hidup kita ini menjadi berkat sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Kita terus menghasilkan buah-buah dari kehidupan kita. Kita terus melahirkan ya orang-orang yang hebat di dalam pelayanan kita. Kita lihat, kita rindu melihat anak-anak kita juga dipakai Tuhan. Saudara, itu kerinduan kita. Dan itu butuh yang namanya usaha dari kita untuk kita itu mengembangkan sebuah kualitas rohani, yaitu karakter. Seringkali Tuhan gak bisa pakai orang itu lebih, karena apa? Bukan Tuhan tidak mau, karena karakternya tidak siap. Kalau kita ingin mengalami pemakaian Tuhan yang terus menerus ongoing, terus saudara ya, dari muda, masa remaja, masa pro-M, nanti masa berkeluarga, sampai putih rambut kita, GMS senior, ya, sudah dibuka GMS senior. Saudara, kita dengan bangga berkata, kita seperti Kaleb berkata, aku semakin antusias, bahkan rohku semakin menyala-nyala. Itu kerinduan kita, amin. Ya, Tuhan tidak bosan-bosan, Tuhan tidak stop memakai hidup kita. Dan gereja Mawar Syaron itu spiritnya seperti itu. Kita terus merintis gereja dengan tujuan apa, saudara? Membangkitkan orang-orang percaya, membangkitkan umat Tuhan untuk bergerak bersama. Ya, kita perlu mempersiapkan karakter. Kita lihat firman Tuhan, saudara, ada satu pribadi, saya rindu membagikan firman Tuhan ini menjadi pelajaran buat kita tentang seorang yang bernama Yefta. Anda tahu Yefta? Kita buka Hakim-Hakim pasal 11. Ya, mungkin sudah pernah membacanya, mengenal ceritanya. Kita akan sama-sama belajar sesuatu yang berharga dari kisah Yefta. Ya, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Orang yang hebat. Tapi ada tetapinya. Ia adalah anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, saya belajar Yefta itu memulai dengan satu. Dia itu mau, katakan mau. Mau dipakai Tuhan. Tuhan tuh gak memaksa orang, saudara. Tuhan tuh menghargai kehendak bebas. Kalau kita berkata, stop Tuhan cukup, aku sudah puas. Ya sudah, puas. Tapi ketika seseorang tuh Tuhan aku rindu, aku mau. Di sana saudara, Tuhan itu punya jalan untuk semakin mengurapi kita lebih lagi, memakai hidup kita lebih lagi.
Yefta ini anak perempuan sundal. Jadi mamanya itu perempuan sundal, papanya ini namanya Gilead. Jadi Yefta dipakai bukan karena dia itu orang yang baik. Tapi karena dia itu orang yang mau dipakai Tuhan. Tapi kita lihat ya, mau saja ternyata nggak cukup. Mau dipakai Tuhan, Tuhan pasti pakai. Ya, dipakai Tuhan sesekali itu gampang, tapi dipakai Tuhan terus menerus itu butuh yang namanya karakter kita dipersiapkan. Ya, jadi di sini dimulai Yefta itu anak perempuan sundal, dicatat bahwa dia punya masa lalu yang tidak baik. Tapi tetap bisa dipakai oleh Tuhan karena dia mau. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat adalah Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah, Saudara ya. Sebelum Pengkhotbah lanjut aja, maaf, Hakim-Hakim pasal 11 tadi, ya. Hakim-Hakim pasal 11. Kita lihat selanjutnya ya, ayat 2 dan 3. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dari dalam keluarga kami. Maka sebab engkau anak dari perempuan lain. Ya, jadi dia enggak mendapat warisan karena dia anak perempuan sundal. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, kisah Yefta ini merupakan kisah seorang pahlawan. Kisah mengenai seorang yang dipakai Tuhan, hidupnya penuh dengan glory, namun bercampur dengan kebodohan. Ya, kita lihat kenapa dia melakukan banyak hal yang salah. Dalam pengurapan itu, saudara, tetap ada yang namanya kehendak bebas. Ada keputusan-keputusan bukan karena saya diurapi Tuhan, saya bebas melakukan apapun. No. Ada konsekuensi sekalipun kita diurapi Tuhan. Tapi kalau kita membuat keputusan yang salah, tetap ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 berkata seperti ini. Lalat yang mati ya menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Lihat. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Kalau kita bisa baca kitab kisah Yefta ini, saudara, kita tidak menemukan karakter-karakter yang baik. Karakter-karakter ilahi. Contohnya kesabaran, ketekunan. Ya. Dikatakan di ayat yang ketiga ini, dia lari, diusir dari keluarganya, dia lari dari masalah. Dia lari, di sini dikatakan dia lari dari keluarganya. Jadi Yefta ini adalah seorang dengan karakter yang tidak baik, karakter yang buruk. Ya, karakternya ini belum teruji. Ya, walaupun dia mau dipakai Tuhan, tapi karakternya masih perlu diproses. Bukankah kita semua seperti itu? Kita ini masih belum lulus, kita masih belum sempurna. Izinkan hari ini, saudara, Tuhan terus membentuk karakter kita. Amin. Mendewasakan kita supaya apa? Kita ini siap untuk masuk dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Karena untuk dipakai Tuhan terus menerus, pengurapan itu boleh bertambah-tambah. Butuh yang namanya bejana. Hati kita, karakter kita itu siap. Kalau enggak terjadi seperti Yefta, ya fatal sekali akibatnya. Nah, saudara, bagaimana karakter Tuhan itu bisa kita miliki? Yang pertama, kita harus belajar mengenali jalan-jalan Tuhan. Kita nggak boleh cuek jadi orang Kristen cuma ke gereja, ya apalagi mungkin sudah melayani, sudah puas. No, saudara. Kita seumur hidup kita itu perlu terus belajar mengenali jalan-jalan Tuhan. Katakan mengenali jalan-jalan Tuhan. Iya. Karena seringkali kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak manusia. Firman Tuhan berkata, setinggi langit dari bumi. Kita kira A, tapi Tuhan bilang, no, bukan A. Rencanaku bukan itu. Kita melihat yang di depan mata. Kita punya kalkulator kita sendiri. Harusnya begini. Salah. Jalan Tuhan tidak bisa kita reka dengan pikiran kita yang terbatas. Kalau kita cuma membatasi Tuhan dengan pikiran kita, yang kita dapatkan ya semuanya serba terbatas.
Tidak ada mujizat, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Semuanya itu berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Kita nggak mau, saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Kita ingin hidup kita ini sekali di bumi ini, kita hidup itu hidup kudus pastinya. Yang kedua, kita maksimal. Amin. Kita nggak mau nanti di pintu gerbang sorga, saudara. Kita malu menghadap Tuhan. Karena apa? Kita nggak menyelesaikan pertandingan kita. Harusnya lewat hidup kita Tuhan mau pakai. Hidup kita menjadi berkat bagi keluarga kita, teman-teman kita. Tapi karena kita cuek, kita nggak peduli. Kita hanya puas dengan hidup kita sendiri. Mereka kehilangan keselamatan. Mereka nggak bisa mengenal Tuhan. Kita menjadi saluran yang tertutup. Kita menjadi sumbat bahkan dalam keluarga kita. Saya rindu setiap kita, ayo kita mau terus belajar, punya hati untuk mengenali jalan-jalan Tuhan. Supaya apa saudara, ketika kita tuh kenal jalan Tuhan, karakter kita ini juga semakin diubahkan, katakan amin. Kita yang kanak-kanak, kita yang penuh dengan pemikiran duniawi, ya karena kita ini masih hidup dalam dunia, terpapar dengan virus-virus dunia, dengan teman-teman kita mungkin. Kita tahu ini salah ini. Karakter kita berubah. Kita nggak boleh memilih jalan yang sama. Ya, sama seperti Daud, saudara. Mazmur pasal 37 kita lihat. Mazmur pasal 37. Dari Daud, kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Amin. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan tuh mau kita lakukan baik, berlaku setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara, Yefta itu lari dari masalah. Sebagai orang percaya, Tuhan gak mau kita itu lari dari masalah. Ya, karakter itu dimulai dari pertama-tama kita itu tidak lari. Tidak memilih jalan kita sendiri. Karakter ilahi itu dimulai ketika kita itu melibatkan Tuhan. Kita mulai mengenali jalan-jalan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Mungkin masalah belum selesai. Tapi tantangan itu membuat kita itu memunculkan sebuah kualitas setia. Menantikan Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Perlahan saudara, karakter kita itu menjadi dewasa. Ya, pelan-pelan Tuhan sudah kenal kita. Oh, orang ini. Banyak orang itu, ya, kita itu memang gini. Pertanyaannya saudara ya, kita itu merasa kita kenal Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu kenal kita? Tuhan itu kenal dengan orang-orang yang setia melakukan firman-Nya. Katakan amin. Ya, ada firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir dibedakan, ini kambing, ini domba. Betul? Yang kambing, ya, yang kambing diusir kan, gak dipilih. Kapan Tuhan? Tuhan berkata, pada saat aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Mereka gak tahu. Kapan? Mereka gak tahu kehendak Tuhan. Kita gak mau menjadi orang percaya yang seperti itu. Kita mau belajar mengenali jalan-jalan Tuhan. Saudara, Tuhan ingin setiap kita itu selalu percaya kepadanya. Yefta itu dimulai dari lari dari masalah lalu, bukan hanya lari saudara. Dia masuk ke dalam kelompok, tadi di Hakim-Hakim pasal 11. Ya, berkumpul dengan petualang-petualang ya, yang merampok bersama-sama dengan dia. Cari jalan pintas. Nggak bisa diproses, nggak tahan proses. Ya, saudara, Yefta melakukan hal yang salah. Ya, orang ini dipilih Tuhan, orang ini mau dipakai Tuhan.
tapi memilih jalannya sendiri, nggak bisa. Kita ini harus belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kita harus ikut firman Tuhan. Di sanalah ada pengurapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Jangan lari dari masalah. Jangan memilih diproses, kadang orang diproses itu saudara memberontak. Udah aku gak mau ke gereja lagi, ya kan? Lalu apa lagi? Gak mau ke CG lagi, memberontak saudara. Gak akan ada berkat untuk orang-orang yang memberontak. Justru ketika Anda memberontak, Anda sedang keluar dari covering Tuhan. Anda memilih jalan Anda sendiri, di sana tidak ada penyertaan dan berkat Tuhan. Ngeri saudara. Ya, kemarin suami saya, Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Jadi mangsa, serigala-serigala masuk, diterima, welcome home. Bukan welcome home, klub yang lain saudara ya mau welcome kita. Wah, kedapatan kita, mereka senang. Entah itu grup-grup apa di luar sana. Ya, saudara lihat dalam pengkhotbah racun dan lalat mati. Dalam urapan Tuhan, keputusan-keputusan yang salah itu akan juga melahirkan sesuatu yang salah. Yang akan menjadi penghambat untuk pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu semuanya, sebagai orang percaya kita gak bisa sembrono lagi membuat keputusan. Kita harus setiap langkah, setiap keputusan itu harus melibatkan Tuhan. Ya, harus melibatkan Tuhan, harus minta tuntunan Tuhan. Kita gak bisa lagi berjalan sendiri. Kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan gembala kita, gadamu dan tongkatmu Tuhan, itu yang menuntun aku. Supaya kita nanti itu saudara tidak tersesat. Tidak memilih apa yang menurut kita itu benar. Caraku seperti ini. Apalagi udah terjebak kepahitan, ya, kecewa, buang semuanya itu. Amin Bapak Ibu semuanya. Itu adalah lalat mati yang kita tabur dalam urapan, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Ya, Yefta ini saudara lari dari masalah, diterimalah dalam sebuah kelompok yang salah. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, harusnya Yefta itu mau dibentuk Tuhan, dia melarikan diri, merusak semuanya. Ya, sudah masa lalunya itu buruk, saudara, ya dicatatkan anak perempuan sundal. Ditambahin lagi, ya, memilih jalan yang salah. Padahal dia itu pahlawan yang gagah perkasa, Alkitab mencatat. Saudara, masa lalu kita itu buruk semuanya. Ya, kita tuh semua punya masa lalu. Tapi saya mau katakan, yang bisa mengubah, orang bisa lupa sama masa lalu Anda. Anaknya siapa, keluarganya bagaimana, itu kalau Anda hidup benar. Amin. Kalau Anda punya karakter yang baik, itu masa depan Anda itu berubah. Anak cucu kita juga akan bisa dirubah. Orang gak akan lihat yang negatif, mungkin berubah. Wow, meskipun ya bukan, oh memang, bukan seperti itu. Kita gak mau saudara, oh memang dia kan anak bla bla bla. Kan orang tuanya itu bla bla bla. Tapi kita gak mau. Kita mau orang bisa berkata, meskipun ya, tapi luar biasa. Tuhan Yesus mengubahkan orang itu. Amin Bapak Ibu semuanya. Jangan pilih jalan yang salah. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, kita lihat dalam Amsal pasal 22. Ya, terjadi perubahan karakternya Yefta. Amsal 22, 24 sampai 25 saudara. Ya, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ya, kita akan lihat dari kisahnya Yefta. Dia menjadi orang yang meledak-ledak. Bukannya tambah baik, karakternya semakin buruk. Karena kita tahu dia bergabung dengan komunitas yang salah. Ya, saudara, pergaulan yang buruk itu tidak bisa pergaulan kita yang buruk itu tidak bisa dirubah dengan doa. Kita harus keluar. Pergaulan yang buruk itu harus ditebus dengan pergaulan yang baik. Amin. Hari ini pertanyaan saya,
Bagaimana dengan circle pertemanan kita? Hati-hati saudara, itu akan menentukan masa depan Anda. Itu akan menentukan Tuhan bisa mengurapi Anda atau Tuhan stop dengan hidup Anda. Nggak bisa diapa-apain lagi karena salah pergaulan. Ya, jadi kita lihat dari sini, sama seperti Daud saudara, kita belajar. Daud pernah dalam kitab Mazmur berkata ketika dia itu merasa hidupnya kok seperti ini ya, Tuhan sekalipun aku ini orang benar, diurapi, Daud itu sudah diurapi oleh Samuel. Tapi dia gak jadi raja, 17 tahun dia dikejar-kejar saudara. Seperti kayaknya orang yang bersalah. Wajar Daud itu bertanya-tanya kepada Tuhan, ya Tuhan kok seperti ini ya Tuhan, seakan-akan aku kok kurang beruntung. Tapi saudara, ya dalam kitab Mazmur saya ingat Daud pernah berkata seperti ini, sampai aku masuk dalam tempat kudusnya Allah, aku melihat dengan jelas. Artinya apa? Sampai Daud memisahkan dirinya dan dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari jalan-jalan Tuhan. Daud mungkin berseru, Tuhan pimpin hidupku Tuhan, aku gak mau memilih jalan yang salah. Tuhan aku gak mau membuat keputusan yang salah. Sekalipun Daud itu punya kesempatan 2 kali saudara untuk membalas dendam kepada Saul. Betul saudara? Ya, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi selalu responnya itu menyenangkan hati Tuhan. Tidak membalas dendam. Responnya selalu baik. Karena Daud belajar mengenali jalan Tuhan. Suatu ketika Daud itu ingin membunuh ya, memotong punca jubahnya Saul. Apa yang Daud rasakan? Berdebar-debar. Ya, hari-hari ini saudara, ketika Anda sebagai orang percaya, Anda merasa nggak damai, Anda lanjutin atau doa dulu, stop, ini nggak boleh ini. Aku nggak boleh melakukan ini. Ya, jangan dilanggar kalau kita merasa nggak damai. Bergaul dengan seseorang itu nggak damai, nggak menjadi berkat. Tinggalkan saudara. Karena itu bisa mempengaruhi urapan Tuhan dalam hidup kita. Mempengaruhi bahkan keluarga dan masa depan kita. Kita yang rugi. Amin. Sebagai orang benar itu saudara, kita sudah dibersihkan, diurapi. Kalau kita masuk lagi ke dalam komunitas yang salah, mengizinkan hal yang buruk itu masuk, kita itu rugi besar. Amin. Kita itu harus merasa rugi besar. Kalau sampai kita itu mengizinkan hal seperti itu mulai masuk kembali. Dosa, ya, perselingkuhan, apalagi saudara, ya, kecurangan dalam bekerja, hanya untuk keuntungan sesaat, berbohong, itu kita rugi besar saudara. Tuhan sudah tidak akan mengurapi kita lagi. Ya, yang kedua saudara ya, bagaimana kita bisa memiliki karakter ilahi? Kita bisa memiliki karakter ilahi kalau kita itu bergaul dengan Roh Kudus. Manusia itu masih bisa berubah. Dan firman Tuhan ini yang punya kuasa, dengan kuasa Roh Kudus itu mengubahkan kita. Kita yang dulunya itu gak sabar bisa menjadi sabar. Amin. Kita dulunya itu gak setia bisa menjadi setia. Terjadi pertobatan demi pertobatan. Kita yang dulunya pemarah bisa menjadi orang yang penyabar. Kita yang dulunya pelit bisa menjadi murah hati. Karena siapa saudara? Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus dan kita itu mau taat. Dan taat pelan-pelan kita itu berubah. Nah saudara, penting sekali kita itu punya komunitas rohani. Gereja kita ya, besok kita juga ada Ciki Explosion. Masuklah dalam komunitas rohani. Karena dalam komunitas rohani itu yang terjadi apa? Anda ketularan. Ketularan hal yang baik. Amin. Bukan hal yang buruk. Memang digesek saudara ya, digesek, saling ditajamkan. Tidak ada orang itu yang tidak saling menggesek. Berbeda karakternya ya kan, suami istri yang sudah puluhan tahun
menikah aja masih ada gesekan, karena berbeda. Tapi kalau kita itu digesek dengan orang yang benar, kita akan menjadi benar. Ya, kita saling menularkan karakter-karakter. Kita lihat pemimpin CGL kita, hujan-hujan. Kemarin hujan badai ya, wow hujan, hari-hari ini hujan. Tapi masih WA, ayo CG, ya kan? Ayo ya aku jemput ya. Kita merasa luar biasa ya. Pemimpin CG ku ini setia, mau bayar harga. Kita ketularan enggak saudara? Iya kan, saya mau ditulari seperti itu. Kemudian kita lihat satu member CG kita, CG-nya mungkin ber-6, ber-10. Satu ini tenang ya. Kalau dia kesaksian, wah kita diberkati ya. Kita lihat hidupnya, orang yang sederhana, cinta Tuhan, setia. Kita berdoa, Tuhan, aku mau jadi seperti itu Tuhan. Aku juga mau setia. Amin. Masing-masing saling menulari. Saling menularkan karakter-karakter yang baik, saudara. Jadi penting sekali kita punya komunitas ya, untuk komunitas rohani supaya kita bertumbuh dalam karakter Tuhan. Kita lihat kisah Yefta, saudara ya. Apa yang terjadi dari Yefta ini? Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, ya. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, ya, Yefta ini hakim-hakim saudara ya, orang yang dipakai Tuhan. Pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta. Karena dia ini hakim-hakim, orang yang sudah dipilih Tuhan. Mereka berkata, mari jadilah panglima kami. Dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Jadi orang-orang itu minta tolong. Yefta, ya, didatangin Yefta. Ayo pimpin kami, ya. Tapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ya. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ya. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkataannya itu di hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, kita lihat respon Yefta. Ya, kalau Anda baca, saya menangkap orang yang tidak terima. Ya, kamu ya dulu ngusir aku, sekarang cari-cari aku. Seperti itu. Ya, kita lihat karakter yang belum dibentuk. Jawaban Yefta ini kelihatan orang yang kepahitan. Orang yang tertolak. Saudara, ya, ini yang membuat lalat itu mati dalam sebuah urapan Tuhan seperti pengkhotbah tadi. Saudara, ketika Tuhan mau mempromosikan kita, pastikan kita tuh punya hati yang gak kepahitan. Halo, amin. Ya, pastikan hidup kita ini siap untuk dipakai Tuhan. Banyak orang gagal dipromosikan karena ketika waktunya tiba gak siap. Tuhan itu loh mau memakai hidup Yefta. Tapi Yefta kepahitan dan penolakan. Beda saudara dengan yang namanya Yusuf. Ya, kita lihat tentunya saudara, kita tahu ya kisah Yusuf ya. Yefta ini adalah orang yang punya victim mentality. Mentalitas korban. Ya. Orang yang punya mentalitas korban suatu hari juga akan mengorbankan orang lain. Kita nggak boleh punya orang yang punya victim mentality. Ya, kok aku terus sih yang disalahkan? Ya, selalu mengasihani diri sendiri, selalu merasa jadi korban. Ya, Yefta ini merasa menjadi korban dari keadaan keluarganya. Sekarang kamu cari-cari aku ya, kepahitan, penolakan. Beda dengan Yusuf. Yusuf itu dipromosikan tanpa hambatan, saudara ya, oleh Tuhan itu. Kita lihat kalau Yusuf gimana, saudara ya.
Yusuf itu berkata ketika saudaranya itu datang minta tolong. Kejadian pasal 50 ya, ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, beda ya jawabannya, keluarganya datang, janganlah takut. Nah, coba Yefta berkata, tenang saudara-saudara gitu ya, aku siap menolong kalian, kan beda. Ya, ini marah, kecewa, kalian itu menolak aku, sekarang kalian mau cari-cari aku. Yusuf berkata, sebab aku inikah pengganti Allah, inilah roh yang manis di hadapan Tuhan, karakter yang benar di hadapan Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini karakter yang luar biasa. Kalau Yefta membuat orang mohon-mohon. Tahu saudara, please ya, maulah kamu ya. Kamu maulah ya jadi leader, saudara ya. Kamu maulah ya melayani Tuhan gitu ya. Kamu maulah ya. Saudara, buang semua itu dari hidup kita. Amin. Kita harus meniru yang baik. Belajar seperti Yusuf. Ya, belajar seperti Yusuf, punya hati yang besar. Punya mentalitas pemenang, punya hati yang siap untuk dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan gak bisa promosikan orang yang tidak pernah mau berubah hatinya. Kok aku terus yang dikasih tugas? Kamu ini ya gak suka ya sama aku, kok aku dikasih tugas terus? Bahasa Jawanya itu apa ya, ngeceng itu apa ya? Kamu ini ya, sentimen. Kamu sentimen ya? Tugas PAW, aku terus yang main drum. Ya, betul ya. Wah saudara ya, kita mulai bersungut-sungut. Akhirnya, yalah tolonglah, please lah kamu ya. Nah saudara, gak boleh, itu karakter yang gak dewasa. Tuhan ketika memakai kita, apapun tugasnya, seakan-akan itu dipercaya demi dipercayaan datang. Belajar mengucap syukur. Amin Bapak Ibu semuanya. Kita gak boleh meniru seperti Yefta. Ya, mentalitas korban, padahal untuk dipakai Tuhan, itu merupakan kasih karunia. Amin. Kita nggak boleh lupa itu. Sekalipun banyak hal kita hadapi, tapi saya percaya orang yang mau dipakai Tuhan, memberikan diri untuk melayani Tuhan, Tuhan akan tambah-tambahkan pengurapannya. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi karena kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara, Yefta ini karakternya ya menghalangi sekali untuk Tuhan bisa memakai hidupnya. Karena satu hal yang terakhir, yang fatal saudara. Karakter yang tidak mau diubahkan. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal 11. Ya, ketika saya merenungkan firman Tuhan, ini kenapa ya kok ada di Alkitab gitu ya. Ini seorang hakim-hakim, ternyata ini karena karakter yang menghambat. Hakim-Hakim pasal 11 tadi saudara ya, nasar Yefta. Nasar dia saudara. Apa nasarnya? Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernafsarlah Yefta kepada Tuhan. Nah ini katanya, perhatikan ya. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Lihat nasarnya. Orang ini saudara, emosinya meledak-ledak. Ya, sudah terbiasa hidupnya itu keras. Gaya hidupnya itu bukan lagi gaya hidup yang takut akan Tuhan. Karakternya itu manusia lamanya itu sembrono. Ya, terbiasa ini bergabung dengan perompak-perompak yang ngomong kasar mungkin, yang nggak berpendidikan mungkin, yang ngomongnya nggak karu-karuan saudara ya, asal bicara.
Akhirnya dia terjebak dengan perkataannya. Ayat yang ke-32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ayat 34. Menang saudara. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain daripada dia tidak ada anaknya lelaki perempuan. Demikian demi dilihatnya dia dikoyakkannya bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu dan engkau lah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Bayangkan saudara, ini loh karakter. Salah ngomong, salah nasar, sembarangan berucap. Konsekuensinya dia harus memenuhi nasarnya. Tuhan gak butuh anaknya, amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak butuh kok kita itu sesumber sama Tuhan. Tuhan kalau aku begini aku akan ini. Hati-hati sebelum kita bernasar saudara. Ya, nanti kita akan harus menanggung konsekuensi daripada ucapan kita. Ini lahir dari karakternya. Karakter yang sembrono, hidupnya terbiasa. Yefta ini terbiasa, orang yang terbiasa begini saudara ya. A ganti A, hidupnya itu keras. Kamu melakukan apa, aku melakukan apa. Ya, kamu baik, aku baik. Terbiasa orang yang ini loh, jual beli, bargain. Ya, orang yang terbiasa seperti itu, akhirnya Tuhan pun juga diperlakukan sama. Tuhan kalau aku menang, Tuhan tak kasih ini. Tuhan kalau aku sembuh, aku melayani. Ya kan? Kita seringkali seperti itu. Tuhan kalau ini, aku ini. Saudara, orang yang terbiasa dengan Tuhan itu, itu karakter saudara ya. Karakter. Tuhan gak minta seperti itu. Kita nih harus hidup dengan cara hidup yang baru. Tuhan gak pernah menuntut A, B, C, D dari hidup kita saudara. Ketika Tuhan itu ingin sesuatu dari hidup kita, itu harus dari kerelaan, amin. Dari ucapan syukur, dari rasa syukur, bukan dari paksaan, bukan dari tuntutan. Ya, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Lihat, ya, ketika kita itu bergaul dengan Roh Kudus, ada selubung yang diambil daripada hidup kita. Saudara, Tuhan tidak minta korban bakaran lagi, Tuhan tidak minta balas jasa. Tuhan gak menuntut apapun untuk membayar, Yefta dikasih bonus, Tuhan melakukan ini baru timbal balik seperti itu. Enggak saudara. Yefta menganggap Tuhan itu menilai Tuhan sesuai cara pandangnya sendiri. Itu membatasi Tuhan dan akhirnya dia harus menyerahkan anaknya, putrinya sendiri. Itu adalah hak bebasnya, keputusannya sendiri. Kita gak bisa salahkan Tuhan, gak bisa salahkan setan saudara. Ada banyak hal dalam hidup ini gak bisa kita salahkan iblis. Tapi bisa jadi iblis mencobai, kita kena umpan. Akhirnya kita membuat keputusan yang salah. Dan iblis itu saudara kalau menggoda seseorang terus menerus. Ya, iblis itu kita yang mengambil keputusan. Iblis itu yang menghasut kita, membohongi kita, mengintai kita. Ya, kemudian membujuk kita. Dan tuh iblis gak berhenti, terus menerus. Sampai kita akhirnya membuat keputusan yang salah. Kita tanggung konsekuensinya. Jadi penting sekali Bapak Ibu semuanya. Kita mau punya karakter ilahi dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Pengurapan Tuhan itu tidak berhenti. Amin. Kita mau hidup kita dipakai Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita mau banyak orang diberkati lewat kehidupan kita, lewat karakter kita. Ya seringkali Tuhan itu tidak bisa memakai besar seseorang. Itu bukan karena Tuhan tidak mau, karena karakternya tidak siap. Hari ini saya rindu setiap jemaat Tuhan. Mari kita mau mengizinkan Roh Kudus itu terus mengikis hidup kita. Karakter yang salah, karakter yang kanak-kanak,
Ya, karakter yang mau menang sendiri, karakter yang egois, itu kita mau buang semuanya. Sehingga karakter yang dewasa, orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Respon hati kita itu selaras dengan hatinya Tuhan. Itu pasti akan membawa kemuliaan bagi hidup kita. Amin, saudara. Anda diberkati Tuhan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan.